yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit begini. Orang yang berdoa mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan daripada yang diam. Hadisnya banyak. Di Abu Dawud nomor hadis 1480 sampai 1490. Awas, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia, dan akan merasa malu kalau meninggalkan hamba yang mengangkat tangan, menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Maksudnya, orang yang mengangkat tangan akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Nanti didetilkan dalam Al-Quran, banyak detilnya. Setiap ada kata iman, setelahnya pasti amal saleh. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya infak amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus siyam. Siyam puasa amal saleh. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, disayang oleh Allah, maka tingkatkan salat. Ya, dari yang salat fardu 5 waktu tambah sunnah, bangun tahajud. Nanti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Merasa lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Ingin diangkat lagi, tambah lagi. Mulai mendekat pada Al-Quran. Mulai Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan, ya terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Nangis, hari ini nangis, nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Itu poinnya. Bukankah ada orang membunuh 100 orang dan dia berusaha tobat? Dia berusaha tobat, datang ke majelis ilmu. Berusaha di jalan wafat. Dihitung oleh Allah. Padahal belum tahu dia diterima atau enggak tobatnya. Belum tahu dia. Cuman dia berusaha di jalan, mewujudkan tobatnya. Bunuh orang, Anda bayangkan. Ya. Dia kerjakan, tapi dia mau tobat, dia terima getaran jiwanya. Datang, istighfar di jalan meninggal, diterima tobatnya. Ya, makanya ayo biasakan tobat. Istighfar, Nabi aja biasa. Salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita. Pulang haji kan, Masya Allah begitu pulang, ada orang belum haji, peci melekat terus kemana-mana tuh putih. Pak Doni, susah melidiknya. Pak Haji Doni, oh iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah baca pakai hamzah a. Bisa di luar Quran, di luar. Rabbil alamin jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru. Alamin, semua alam, semesta alam. Tuhan semesta alam, semua. Ada alam, semua alam Tuhannya Allah. Tapi kalau pakai hamzah alamin, orang-orang yang sakit. Dah keliru. Segala puji milik Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Yang paling dahsyat, alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya enak, cuman telinga kita panas. Orang yang bohong, yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Hati-hati, ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat berpikir berbuat salah. Ancamannya apa? Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin. Bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Minimal celaka harga dirinya.
minimal celaka kehormatannya, minimal celaka rezekinya. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi Dan sifat bohong? setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun, disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008. Bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah, tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang sholat. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi. Di riwayatnya, bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sedekah nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Kalau disebut kaya, kaya, karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin, karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia, tapi kaya urusan akhirat.